Sidang perdana peninjauan kembali Sudirman terpidana kasus Vina Eki digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore. Sidang PK Sudirman digelar terpisah oleh 6 terpidana lainnya karena Sudirman belakangan mengajukan peninjauan kembali. Sidang perdana peninjauan kembali terpidana kasus Vina Eki, Sudirman, digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu sore. Sidang PK Sudirman digelar terpisah dengan 6 terpidana lainnya karena Sudirman belakangan mengajukan PK. Agenda sidang hari ini yang pembacaan memori PK, sekaligus mendengarkan keterangan keberadaan Sudirman saat peristiwa kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Selain itu, kuasa hukum juga menyiapkan 5 saksi alibi untuk menguatkan kesaksian Sudirman. Pada intinya sebenarnya sebagian besar mereka ini dengan 6 terpidana lain itu kan satu rangkaian peristiwa. Tapi Sudirman ini memang mempunyai spesifikasinya ya, yang lain ya. Antara lain bahwa dia kan tidak bersama dengan teman-teman yang lain ketika malam tanggal 27 Agustus itu nongkrong di rumahnya Bu Nining ya. Nah, kami akan hadirkan saksi alibi bagi Sudirman yang melihat Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di mana? Ada 4 atau 5 orang saksi, itu kami akan hadirkan alibinya. Pihak keluarga Sudirman meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal dan Sudirman tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Suasana harum mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang. Titin Prialianti, kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal, menangis saat memberikan kesaksian di persidangan. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Persidangan kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dari Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal dan mengikuti proses persidangan pada tahun 2016 hingga 2017 silam. Suasana haru mewarnai kesaksian Titin di hadapan majelis hakim. Ia menangis saat menceritakan penyiksaan yang dialami para terpidana kasus kematian Vina Eki oleh oknum penyidik Polres Cirebon Kota. 7 terpidana ini pulang tahun ini. Saya nggak peduli lagi apa yang terjadi. Kalau misalnya itu dianggap ini kesalahan saya karena menandatangani. Karena waktu itu saya, kalau ibu nggak tanda tangan, kita akan tutup pengacara dari negara. Karena itulah saya punya kekhawatiran. Apalagi saya diyakinkan semuanya sudah mengakui perbuatannya, termasuk Saka Tatal. Jadi saya tidak punya pilihan karena waktu itu saya memang betul-betul dilepas sendiri untuk pegang perkara. Sebelumnya sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Di antaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran forensik, ahli mata, serta saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Para saksi meragukan kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan, melainkan murni kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ekstrak percakapan dari ponsel Widi akan dihadirkan dalam sidang PK Jumat mendatang. Apakah bukti tersebut bisa menjadi bukti petunjuk atau tidak? Dan berikut cuplikan dialog program iNews Sore beberapa saat lalu. Ya, bahwa yang 6 terpidana ini tinggal 1 kali lagi sidangnya hari Jumat, di mana kita akan menghadirkan bukti otentik ya, bukti otentik berupa scientific evidence ya, yaitu adanya handphone dari Vidi yang dipakai bercakap dengan Vina. Kami sudah ekstrak ya, kami sudah ekstrak, hasilnya akan disampaikan di hari Jumat. Ya, kalau sudah saya berani bicara, Mbak sudah bisa tebak lah kira-kira bagaimana ya yang akan terjadi nanti pada sidang hari Jumat. Ini Jadi, bukti baru atau sudah pernah dihadirkan di sidang 2016-2017, Bung Jutek? bukti baru, handphonenya juga baru diserahkan 2 hari lalu ke kami. Oke. Ya, handphonenya handphone original. Kan kemarin yang ada berkasnya itu kan handphonenya Vina yang diekstrak oleh penyidik, ya kan? Ya. Yang ini adalah handphone lawan bicaranya Vina, ya, yaitu Widi. Ya, yang diserahkan kemarin oleh Pak Mokhtar ke kami sudah ekstrak, ya.
bahwa kami yakin bahwa fakta yang sebenarnya semuanya mengarah, ya, 99% dari fakta persidangan dan juga saksi, bukti, alibi, scientific evidence yang lain, semua mengarah ke satu peristiwa, yaitu kecelakaan. Kami menganggapnya itu hal biasa dan itu bukanlah novum ekstrak itu. Karena ekstraksi data handphone yang mereka katakan itulah handphone Vina itu sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Nah, kaitannya dengan ekstrak yang mereka sampaikan di dalam HP-nya Widi itu, ya mungkin ada kesamaannya juga dengan BBM dengan ekstrak yang pernah dihadirkan dalam persidangan. Sehingga itu bukan kategori novum dan itu sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Nah, persoalannya adalah kalaupun yang mereka ingin melakukan ekstraksi data, yang ekstraksi siapa? Apakah ini independen atau tidak? Apakah dia mempunyai kepentingan di dalam berperkara ini atau tidak? Ini perlu diperdalami lagi gitu. Karena kalau memang yang melakukan ekstraksi datanya adalah orang yang tidak independen ataupun bukan penegak hukum, saya kira ini perlu dipertanyakan. Sebagaimana diatur di dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009 tentang pemeriksaan laboratorium kriminalistik pasal 1 ayat 7, bahwasanya bukti digital itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus dilakukan uji forensik terlebih dahulu. Kalau namanya novum itu adalah belum dipertimbangkan sama sekali gitu. Tapi kalau ada kekeliruan dalam proses penafsiran dan sebagainya terkait dengan bukti, itu nggak menjadi masalah. Tapi yang paling penting di sini pernah dipakai atau belum. Kalau jawabannya tadi disebutkan bahwa itu belum pernah dipakai, tapi yang dipakai adalah komunikasi yang arah dari sebelahnya. Ya. Justru itu untuk memastikan bahwa kalau komunikasi dengan alat yang lain itu sudah diperiksa dan seterusnya, maka ini belum. Maka kalau ini belum, berarti pada saat itu akan menjadi alat bukti penting untuk memastikan. Yang pertama adalah ekstrak yang pertama itu dengan ekstrak ini korelasinya seperti apa, dan yang paling sahih, yang benar, yang belum ada tindakan-tindakan yang lain itu yang mana gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ternyata komunikasi nggak match gitu, itu berarti ada yang berubah gitu. Yang original yang mana? Kalau di sana match, cocok dalam komunikasi itu, ya itu nanti akan bisa dinilai oleh semua pihak, dalam hal ini majelis hakim, untuk disimpulkan bahwa oh kalau gitu yang original yang ini, karena di sana komunikasi ini nggak nyambung lagi konteksnya itu. Nah, itulah nanti akan penilaian, namanya penilaian menghubungkan antara alat bukti dengan alat bukti yang lain. Nah, tugasnya hakim nanti akan mengkonstruksi untuk membuat namanya bukti petunjuk. Pembuat ekstrak itu atau yang melakukan ekstrak itu adalah bersumber dari sumber aslinya, dan itu harus dibuktikan. Yang kedua adalah dia sudah namanya yang disebut sebagai memperoleh bukan izin, namanya sertifikasi untuk melakukan itu. Ya. Dan yang ketiga adalah kalau tadi disebutkan dia adalah atas seizin, sepengetahuan majelis hakim, nah, itu menguatkan kembali. Yang penting itu adalah dia punya lembaga atau sebut saja sertifikasi.